Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka tercapailah atau berhasillah segala kebajikan dalam kehidupan kita. Wa bi fadlihi
tatanazzalul khairat wal barakat, yang dengan karunia-Nya maka turunlah segala kebajikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat, yang dengan taufiknya maka tercapailah segala maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim habibina wa safina wa khalilina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun wal mu'minun wal muhsinun, usikum wa iya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Khatib berwasiat pada diri khatib dan juga kepada jamaah seluruhnya yang hadir pada siang hari ini untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Iman selalu naik dan selalu turun. Iman juga selalu kuat dan juga selalu melemah. Al-imanu yazidu wa yankusu. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'asi. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa yaqwa bil ilmi wa yud'ifu bil jahil. Kuatnya iman dengan ilmu agama, dan melemahnya iman dengan keengganan mempelajari ilmu agama. Dan ketakwaan menjadi bekal yang sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam surat Ibrahim dinyatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dalam kehidupan ini di dunia dan juga di akhirat dampaknya, yaitu dengan bekal yang paling baik, yaitu takwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah pada siang hari ini berbicara tentang TikTok, kejujuran dan kebohongan dalam kehidupan manusia. Ketika kita melihat fenomena seorang mantan presiden di Amerika yang dia mengakui dan menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwajib agar dia diadili dengan seadil-adilnya, maka ada dua pandangan manusia ketika melihat hal itu. Satu, pandangan bahwa hal itu menjadi hal yang lumrah karena sudah terbukti tentang ketidakbenarannya dan ketidakjujurannya. Karena dikaitkan dengan kedustaan, kebohongan dari apa yang terjadi ketika beliau menjadi presiden. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikaitkan dengan bahwa apa yang terjadi tidak lepas dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan bahwa kejujuran itu akan dimenangkan dalam kehidupan dan kebohongan atau kedustaan akan dikalahkan dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa TikTok berarti bermakna bahwa satu perbuatan akan berdampak kepada perbuatan berikutnya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif manusia yang namanya jujur itu dikaitkan dengan kenyataan. Kenyataan bisa berdampak pada apa yang terjadi pada kehidupan manusia. Bisa saja kebenaran itu direkayasa sehingga kenyataannya benar. Tetapi tidak seperti itu dalam ajaran Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dan kedustaan atau kebohongan selalu dikaitkan dengan keimanan. Sebagaimana di awal khutbah khatib menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang beriman, dengan keimanannya yang sesungguh-sungguhnya, dengan iman yang terus ditingkatkan dengan ketakwaan, maka ucapkanlah kata-kata yang benar, kata-kata yang berdampak kepada kehidupan kita dengan jujur, dengan benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah gambaran ketika ada seorang ulama di era tabi'in, yaitu Ibnu Sirin rahimahullah taala rahmatan wasiatan. Beliau menyatakan dalam sebuah kisahnya yang dikisahkan kepada tabi'ut tabi'in berikutnya tentang apa yang terjadi dalam kehidupan berdagangnya. Ketika minyak yang dia miliki dalam satu drum, masuklah bangkai tikus dalam minyak itu. Kalaulah dia pedagang yang tidak jujur, maka dia akan menghilangkan bangkai tikusnya saja, lalu minyaknya itu tetap dia gunakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan pengetahuan syariat itu dia tidak melakukan seperti itu. Dia buang semua minyak yang terkena bangkai tikus itu. Sehingga dalam perspektif manusia atau bisnis manusia sekarang, maka merugilah dia. Yang sebenarnya tidak kalau dalam kacamata syariat. Dengan apa yang dilakukannya, dia buang, maka dia mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Sebagaimana Allah katakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah yang baik itu akan dibalas dengan kebaikan. Dan itu dalam beberapa tafsir dikatakan surat Ar-Rahman ini, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maka menjadi bukti syukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti sejarah bahwa seseorang yang melakukan perilaku atau tindakan dalam setiap aktivitas kehidupannya, maka diperlukan ilmu, terutama ilmu agama. Begitu juga dengan kejujuran dan kedustaan atau kebohongan. Maka kita juga harus menyadari bahwa ilmu agama sudah melengkapi tentang hal itu semua. Sebagaimana Allah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi peristiwa itu, maka hasil yang berlimpah-limpah diberikan oleh Allah kepada kehidupan Ibnu Sirin rahimahullah taala rahmatan wasiatan. Dan dunia dagangnya terus berlipat ganda, tidak merugi. Sedangkan orang yang mencoba mengambil minyak yang dibuang oleh Ibnu Sirin, maka orang itu mengalami dampak kesakitan dan juga berdampak kepada orang lain, yang itu menjadi TikTok, akan berdampak dan berpengaruh kepada kehidupan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah gambaran ketika kita memahami sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang ke 1308. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wajib atas kalian untuk jujur atau berpegang pada kebenaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Bahwa kejujuran dan kebenaran yang kita pegang dalam kehidupan kita, termasuk kebenaran dalam ajaran Islam, itu akan mengantarkan kepada kebajikan, kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu juga akan mengantarkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penilaian tentang kejujuran itu bukan hanya dalam aspek kemanusiaan, tetapi Allah akan mencatat seseorang itu dikatakan jujur atau dia mengandung kejujuran dalam hidupnya. Dan tidaklah seseorang dikatakan jujur atau berpegang pada kebenaran sampai dia terus melakukan kejujuran atau kebenaran itu dalam hidupnya, sampai Allah terus mencatat sampai akhir hayatnya bahwa dia menjadi orang yang jujur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran tentu lawannya adalah kebohongan, kedustaan. Dalam setiap perilaku kita, dua hal ini berpasangan antara kejujuran dan kebohongan. Maka diingatkan oleh Nabi SAW, wa iyyakum wal kadiba. Hati-hatilah kalian dengan kebohongan atau kedustaan. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Bahwa sesungguhnya kedustaan, kebohongan akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan fujur, kejelekan-kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan kejelekan itu akan mengantarkan kita kepada neraka, yang itu menjadi konsekuensi. Wa may yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau orang sudah terbiasa berbohong, tidak jujur, maka dia terus akan melakukan kebohongan-kebohongan dalam kehidupannya, sampai akhirnya Allah mencatat dia menjadi orang yang bohong atau pendusta di dalam kehidupannya, dan itu akan berdampak kepada kehidupannya sampai yaumul akhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita tentu sangat memperhatikan yang berkaitan dengan kejujuran dan kebohongan. Kejujuran melekat ada pada kehidupan kita, dan itu akan berdampak pada ketenangan atau ketidaktenangan. Orang yang berbohong kalau dia tenang, itu berarti jiwanya kacau. Sedangkan orang yang jujur lalu dia tenang, itu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal-ladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal hayata laiban wa lahwan wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyinal karim habibina wa safina wa khalilina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ayyuhal muslimun wal mu'minun wal muhsinun, usikum wa iya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini tentu kita jalani dengan dua pertimbangan, apakah kita menjadi orang yang jujur
orang yang berpegang kepada kebenaran, ataukah kita menjadi orang yang selalu berbohong, yang kita membawa dampak ketidakbenaran, yang kita selalu berpegang pada yang tidak benar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kejujuran akan mendatangkan ketenangan dan kedustaan juga akan mendatangkan kepada jiwa yang menggelisahkan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang ke-2518, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadiba ribatun." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi wahyu dan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Mari kita tenangkan jiwa kita dengan satu kunci, yaitu kita selalu berbuat jujur. Walaupun kondisi kehidupan kita banyak gangguan, karena kehidupan dunia kita itu laibun walahun, permainan, dan penuh banyak permainan orang-orang yang di sekeliling kita, dan juga banyak lahun, sendagura di antara kita. Tapi sendagura itu tidak boleh melalaikan kita untuk berpegang pada kejujuran dan kebenaran. Mari kita senantiasa meyakini bahwa kejujuran akan mendatangkan keyakinan dan juga mendatangkan keimanan dan bertambahnya iman kita. Sedangkan kebohongan atau ketidakbenaran akan mendatangkan kegelisahan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita orang yang senantiasa jujur, berpegang kepada kebenaran, dan menjauhkan kita dari kebohongan dan menjauhkan kita dari berbuat yang tidak benar. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang jujur sampai akhir hayat kita, dan semampu yang kita jalankan dalam kehidupan kita, dan juga akhirnya keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, dan juga kita mengharap kepada Allah agar para pemimpin kita yang jujur diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi lebih baik dari satu waktu kepada waktu berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal khaira ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi ibadukas salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu ibadukas salihun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata indal hisab wan najata minan nar ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun wa salatul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.